Toyota mengawali tahun 2016 dengan meluncurkan All New Fortuner ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2016 lalu. Padahal SUV bongsor ini sudah lebih dulu meluncur di beberapa negara, seperti misalkan di Thailand pada tahun 2015 kemarin. Nah, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat apa saja penyegaran yang ada pada All New Fortuner. Mari ikuti kami. Sebelum kita melihat eksterior dan interiornya, ada baiknya saya katakan dulu bahwa unit yang kita bahas ini adalah tipe VRZ 2400 cc, mesin diesel, otomatis transmisinya, yang merupakan varian tertinggi dari model yang berpenggerak dua roda atau 4x2. Nah, Fortuner ini sekarang menggunakan mesin berkode GD dan kapasitasnya 2400 cc tadi, lebih kecil 100 cc daripada varian terdahulu, namun sekarang mempunyai tenaga sebesar 149 horsepower dan torsi 400 Nm. Jadi mesin ini juga dilengkapi dengan VNT atau Variable Nozzle Turbo. Sekarang kita mulai bahas eksteriornya. Bisa Anda lihat bahwa Fortuner terbaru sekarang desainnya bisa dibilang ya lebih futuristik, lebih modern, dan lumayan ramping lah ya. Lampunya menyipit, sedikit menyipit, dan dia ada LED DRL di sebelah sini, menggunakan lampu B-beam LED yang tertulis di sebelah sini, di sebelah pinggir-pinggirnya. Dia juga menerapkan sedikit aksen chrome di bagian depannya, jadi tidak terlalu over bumpernya, grillnya, dan juga ada bingkai chrome di bagian fog lampnya. Sebelum saya kelupaan, All New Fortuner sekarang menggunakan platform yang sama dengan All New Innova dan All New Hilux. Dari samping bisa Anda lihat bahwa dia menggunakan velg berukuran 18 inci dan sudah ada roof rail sebagai standarnya. Berbeda dengan beberapa kompetitornya, All New Fortuner ini tidak dilengkapi dengan panoramic sunroof ataupun sunroof biasa. Sekarang coba kita cek di bagian belakang. Di bagian belakang, desainnya cukup minimalis dan saya cukup menyukai desain lampunya yang tidak terlalu besar ini. Lalu dia juga menggunakan antena bermodel shark fin di atas, ada logo VRZ, ada kamera mundur di bagian sini, di bawah dekatnya door handle bagasi, dan 4 buah sensor parkir. Nah, untuk membuka bagasi ini sendiri, dia dapat dibuka dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah cukup dengan tombol ini saja, yang di door handle-nya. Cara yang kedua bisa menggunakan keyless entry-nya. Dan yang ketiga, di bagian sebelah kanan sisi dari pengemudi ada beberapa tombol dan salah satunya adalah tombol untuk membuka pintu bagasi ini. Untuk menutupnya pun Anda hanya cukup menekan tombol di sini, yang mana ini harus diperhatikan, terutama jika Anda akan parkir misalkan di pusat perbelanjaan, di hotel, atau di tempat manapun yang menggunakan security check. Karena jika security menutup bagasi ini tidak dengan tombol tadi, asal menutup saja, tentu saja akan mengakibatkan kerusakan atau ya permasalahan lah pada backdoor Anda. Sekarang itu tadi yang sudah kita bahas tentang eksteriornya, coba kita lihat interiornya. Mulai dari depan lagi. Oke, inilah bagian dalam dari All New Fortuner. Kesan pertama, SUV ini cukup mewah, terutama dia dilengkapi dengan material soft touch di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang paling banyak bakal disentuh tangan, misalkan seperti di handle-nya sini, di kemudi, lalu ini di glove box-nya. Oh, dan di glove box-nya ini seperti milik Innova, dia ada cooler box-nya. Oke, kita coba nyalakan mobil ini. Dia sekarang menggunakan start stop button. Begitu dinyalakan, boleh dibilang getaran dari mesin dieselnya cukup terasa. Untuk head unitnya, Fortuner menggunakan head unit yang mirip dengan Innova, yaitu head unit layar sentuh berukuran 8 inci. Namun bedanya adalah pada Fortuner ini dia sudah dilengkapi dengan navigasi satelit. Jadi head unit ini bisa dioperasikan secara air gesture, dan dia juga bisa secara mirrorcast atau mirror phone. Jadi layar handphone Anda bisa ditampilkan pada head unit ini. Dan dia juga berfungsi untuk
menampilkan citraan di bagian belakang saat Anda mundur karena ada kamera mundurnya. Untuk MID-nya, bisa dibilang dia juga mirip dengan Innova terbaru kemarin, terutama yang tipe Q, karena MID-nya ini menarik dan bisa dikendalikan melalui pengaturan di setir di kemudinya untuk sebelah kanan untuk MID-nya, dan di sebelah kiri ini untuk audio switch control. Selain bisa memilih channel radio atau track CD misalkan, dia juga bisa untuk menerima telepon, voice command, matikan telepon. Dan oh ya, untuk pengaturan setirnya dia bisa teleskopik, juga bisa tilt steering. Oke, cukup banyak variatif. Oke. Nah, di sebelah sisi kanan dari pengemudi ini, seperti saya bilang di belakang tadi, dia terdapat beberapa tombol-tombol. Salah satunya adalah untuk membuka bagasi belakang tadi, juga ada untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sensor parkir dan sebagainya yang ada di sini, bisa Anda lihat nanti. Oke. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan yang juga bisa dioperasikan melalui pedal shift di balik lingkar kemudinya ini. Untuk material joknya semi bucket seat dan dia berbahan kulit, cukup menopang badan, cukup tebal. Bagian pengemudi dia menggunakan pengaturan jok elektrik yang bisa Anda atur naik turunnya secara elektrik. Oke. Seperti pada Innova, dia juga mempunyai driving mode. Ada eco mode dan power mode, di mana eco mode jika dioperasikan maka mobil Anda akan mengatur agar konsumsi bahan bakar dan laju kendaraan bisa disesuaikan sehingga lebih hemat. Dan untuk power mode saat diaktifkan, maka tenaga dari mobil ini akan lebih terasa daripada mode normalnya. Oke, dia juga mempunyai beberapa laci penyimpanan bagian depan, misalnya di sini. Oke. Dan di sini yang cukup besar di bagian sandaran armrestnya. Untuk handbrake-nya dia masih menggunakan tuas manual, jadi belum model-model seperti electric parking brake yang tinggal dipencet saja ya. Dia juga menggunakan AC digital dengan climate control, dan di atas sini nih ada tempat penyimpanan kacamata, lampunya bisa juga sebagian saja. Cukup menarik. Oke, itu tadi yang ada di bagian depan. Sekarang coba kita cek di bagian belakangnya. Oke, inilah row kedua dari all new Fortuner. Boleh dibilang dia cukup lapang karena kontur kursi di bagian depannya agak berlekuk ke dalam, dan dia juga memberikan ini, ada semacam gantungan, bisa untuk menggantung tas belanjaan misalkan. Ada juga di bagian sini. Oke. Jok di bagian kedua ini juga cukup nyaman dan bisa dimaju mundurkan untuk mengatur ininya. Ruang legroom masih cukup lega saat dimajukan mentok ke depan sekalipun, dan saat tarik ke belakang lebih lega lagi tentunya. Nah, karena berhubung di sini dia adalah 3 penumpang untuk di bagian tengahnya, maka semuanya juga mendapatkan seat belt. Untuk yang penumpang di bagian tengah, seat beltnya dapat ditarik dari sini. Oke. Lekuk headroomnya seperti ini ya. Oke. Jadi agak sedikit menjorok ke dalam untuk di bagian penumpang, dan bagian depan juga, belakang juga ternyata. Nah, untuk di kursi kedua ini, jika ditarik maka ada armrestnya. Dan yang saya suka adalah dia memisahkan antara armrest tadi dengan cup holder. Jadi biasanya kan ada tuh yang di bagian tengahnya sekaligus juga cup holder, jadi armrestnya agak berlubang untuk menaruh minuman. Jadi kalau di Fortuner ini dia dipisahkan di sini. Iya, tinggal taruh di sini. Jadi sandaran tangannya tetap masih nyaman. Oke. Di bagian tengah ini ada entertainment unit yang terletak di bagian atas ini, bagian atapnya dibuka. Jadi bisa buat nonton film misalkan, bagian sini. Untuk AC-nya juga pengaturannya di bagian tengah di sini. Bisa diatur kedinginannya sendiri secara mandiri.
cukup menarik. Cuman tidak seperti Innova. Innova kemarin kan untuk yang tipe tertinggi ada tabelnya di sini, dan untuk Fortuner tidak ada. Ya itu tadi. Oh ini ada lagi power outlet bagian tengah sini. Jadi dia juga bisa mengecas handphone atau gadget untuk yang penumpang di bagian belakang. Setelah kita coba yang row kedua, sekarang kita coba cek di row ketiga apakah mobil sebongsor ini memberikan kenyamanan untuk penumpang di baris ketiga. Kita lihat saja. Ya, ternyata di bagian row ketiga pun masih sama seperti MPV yang 7-seater sekalipun. Jadi dia tetap tidak layak untuk dinaiki oleh orang yang mempunyai tinggi badan dan postur yang cukup besar misalkan. Karena cukup mepet untuk legroomnya. Jadi penumpang di bagian row kedua harus mengalah juga, harus maju dikit. Tapi enaknya ininya headrestnya cukup tinggi, cukup menopang. Jadi meskipun orang tinggi terpaksa harus di bagian row ketiga ini, dia tetap tertopang dengan baik. Sandarannya di sini, dan dia juga sudah ada seat beltnya untuk masing-masing kursi, dan pelipatannya boleh dibilang seperti Innova. Oke, jadi jika dilipat semua maka bagasinya cukup luas ya, cukup luas. Dan oh ya, untuk Fortuner ini penyimpanan toolkitnya ada di sebelah kiri, sisi dinding kiri. Jadi ada dongkrak segala macam di sebelah kiri, toolboxnya terpasang di dinding. Oke, AC juga sampai ke bagian belakang. Jadi ya tetap untuk penumpang di row ketiga selalu akan merasa dianaktirikan jika Anda mempunyai tinggi badan di atas 170 cm dan postur tubuh yang cukup besar. Untuk jarak dekat masih lumayan, tapi untuk jarak jauh ya, tidak perlu tanyalah. Oke, itu tadi apa saja yang ada di dalam dari interior dari all new Fortuner ini. Oke, jadi itulah kira-kira yang akan Anda dapatkan dari mobil yang dijual dengan rentang harga mulai dari 442 juta rupiah hingga 631 juta rupiah ini. Untuk info lengkap dari mobil ini, Anda bisa melihatnya di web kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Kenapa? Karena selain rubrik review, kami juga punya 2 rubrik baru, yaitu Auto Stop dan Auto Weekly. Apakah itu Auto Stop dan Auto Weekly? Cek sendiri. Sampai jumpa pada review selanjutnya.